Kalau kita memang lembur ya karena memang jam kerja kita itu fleksibel gitu. Jadi ya kalau misalnya memang lu lembur gitu ya efektif lu lembur itu berapa jam gitu. Jadi itu yang kita charge pas kita absensi gitu. Itu nanti akan dikalkulasi. Buat perusahaan-perusahaan yang ada juga itu lembur itu harusnya dibayar. Jangan lembur kerja sukarela karena nggak semua orang kerja itu kerja bakti. Oke, guys, kembali lagi dengan kita di Landak Podcast. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat nonton. Buat yang belum catch up juga tenang aja, nanti bakal ada replaynya di YouTube, Spotify, dan juga Instagram. Instagram nggak ada ya guys, Instagram live doang. Oke, sebelum mulai kita kedatangan bintang tamu, Charlie Christia. Halo. Panggilnya apa nih? Cia. Oh, Cia aja. Panggil Cia aja. Oke. Buat yang belum kenal Cia, Cia ini sudah sekitar 6 tahun melanglang buana di dunia accounting. Dan sekarang kerja di PwC sebagai auditor. Buat yang nggak tahu PwC itu apa? PwC itu adalah perusahaan Big Four terbesar, masuk perusahaan 4 besar di dunia. Di bagian penyediaan jasa yang bergerak di bidang perbankan, audit, dan juga perpajakan, betul ya? Ya, audit dan pajak. Audit dan pajak. Oke. Ya, pertama gue mau nanya dulu nih. Susah gak nih? Nggak susah. Kenapa mau jadi auditor? Apa alasannya? Kenapa mau jadi auditor? Mungkin karena dulu gue kuliah di accounting kali ya. Jadi kalau ambil jurusan accounting lebih orang-orang tuh lebih minat ke nantinya jadi auditor sih. Memang selain auditor bisa jadi yang Paling ya accounting di perusahaan aja. Cuman kalau audit kan lebih kayak ya lebih orang-orang kebanyakan mau jadi auditor lah dibanding kayak jadi accounting di sebuah perusahaan gitu. Bisa dijelasin nggak kenapa? Mungkin kalau di auditor itu lebih apa ya, dulu tuh pas gua kuliah itu memang apa sih yang ngebedain kalau di sebagai auditor gitu career path-nya lebih jelas sih. Jadi mungkin itu juga jadi satu alasan kenapa gue lebih pilih jadi auditor dibanding misalnya masuk ke sebuah company gitu. Karena kalau di company kan sebenarnya nggak tahu ya, misalnya actualnya gimana kan gue juga nggak pernah di company. Cuman ya dengernya itu kalau company ya lu nggak setiap tahun itu naik level gitu. Jadi ya tergantung kan, maksudnya satu company ya punya manajer, punya director gitu kan, nggak mungkin setiap tahun dia naik level gitu. Jadi ya kalau misalnya dia keluar ya baru ada lowongannya gitu, atau misalnya emang company-nya lagi ekspansi ya dia baru cari lagi. Tapi kalau di kayak bidang audit gitu kan memang kita penyedia jasa ya, jadi memang resource-nya itu butuh banyak gitu. Jadi ya setiap tahun memang kalau misalnya memang lancar, performance yang oke gitu, kita memang setiap tahun yang naik level gitu. Jadi mungkin itu salah satu main reasonnya kenapa gue ya udahlah coba di audit gitu, karena memang career path-nya lebih jelas sih. Wah, gitu ya. Mantap. Terus kan tadi cerita sama jadi auditor itu karena salah satu alasannya itu kuliah accounting. Apakah itu passion Anda? Passion sebenarnya kebetulan kalau flashback ya, gue jurusannya IPA. Jadi ini ngomongin sekolah ya, ngomongin SMA sekolah ya. Okay. Jadi gue SMA itu IPA. Ya. Cuman waktu pas zaman gue itu baru terkenal, itu gue pertama gue bingung sih mau kuliah apa. Kenapa at the end gue jadi pilih accounting, karena memang tujuan gue pas awal ya kalau gue kuliah maksudnya nantinya kerjanya bisa gampang gitu. Gampang kayak, asif, bisa kemana aja gitu lah ya. Bukan bisa kemana aja, ibaratnya kayak satu perusahaan pasti butuh accounting lah. Oh gitu. Iya. Jadi lapangan kerjanya mungkin lebih gampang dicari gitu dibanding misalnya pas gue zaman dulu itu lagi boomingnya itu teknik industri gitu. Teknik industri kan memang kalau sekarang justru juga teknik industri malah bisa masuk kemana aja gitu. Cuman tujuan gue pas awal sih
ya memang begitu lulus pengennya cepet dapat kerja gitu. That's why gue pilih accounting sih. Tapi kalau ngomongin kayak begitu kan banyak lowongan, berarti banyak juga yang ngambil gitu kan. Betul, Which means betul. kompetitor lu banyak nih sebenarnya nih. Iya, betul. Waktu itu lu terpikir nggak gimana cara biar lu stand out gitu? Tuh biasanya sih enggak sih. Cuman ya kalau gue pikir memang sekali lulus kan banyak orang, masa pesaingnya banyak gitu. Cuman ya baiknya sih rezekinya kemana sih. Jadi ya gue nggak kepikiran kayak gue harus berbeda dibanding yang lainnya gitu. Ya kalau misalnya memang gue udah berusaha yang terbaik, emang dapet ya udah gitu. Gitu sih. I see. Dengar ya penonton ya, kerja keras tuh yang utama. Gak harus stand out. Karena kerja keras tidak mengkhianati hasil. Oke? Minum dulu ya. Iya silakan. Kalau santai aja, anggap. Jalanan macet. Jalanan macet. Enggak macet. Oh nggak macet. Enggak macet. Situ jalanan macet ke sini. Oh iya macet. Oke, balik ke tadi ya. Gue pengen tahu sih, sebenarnya di PwC tuh lu sebagai auditor tuh ngapain aja sih? Sebenarnya mungkin nggak terbatas di PwC ya. Mungkin in general kita ngomongin auditor tuh kerjaannya ngapain gitu. Oke. Sebenarnya mungkin ya gampangnya ngurusin laporan keuangan gitu. Jadi kita review laporan keuangan suatu perusahaan dan kita kasih opini gitu atas laporan keuangan itu, apakah wajar atau tidak wajar, kayak gitu sih sebenarnya. The goalnya sih ke situ. Kita kasih opini atas satu laporan keuangan perusahaan gitu. Terus cara melihat itu valid atau enggaknya gimana gitu? Secara kasarnya. Sebenarnya kita kan memang banyak testing ya di situ. Kalau ngomongin secara teknikal, audit teknikalnya ya kita perform berbagai testing atas berbagai area yang ada di satu laporan keuangan, dan kalau misalnya memang dari situ kita nggak temuin misstatement gitu ya, kita bisa kasih opini yang clean gitu. Cuman sebenarnya nggak terbatas dari kita ngomongin angka sih sebenarnya. Memang kalau banyak sih sebenarnya kayak service lain gitu. Ibaratnya contohnya misal satu perusahaan ini dia punya grupnya itu misalnya di US. Jadi biasanya kalau US itu kan memang ada kayak another standar lah buat kita perform auditnya gitu. Jadi nggak semata-mata ngomongin sebenarnya angka, tapi ya kita juga kadang-kadang ada, kalau misalnya memang skupnya itu kita mesti tes kontrol yang di perform dari manajemen atas perusahaannya, ya kita tes juga gitu. Jadi ya kalau di ngomongin apa sih yang bisa bikin misalnya satu perusahaan itu dapat laporannya valid gitu ya, sebenarnya banyak aspeknya gitu. Nggak bisa kita langsung bilang oh ya kalau misalnya emang kita nggak ketemu misstatement gitu ya dia clean gitu, sebenarnya gitu sih. Mendetil ya ini. Harus kita lihat detail. Oke. Terus kenapa pilih PwC? Padahal ada kantor-kantor lain. Kan tadi kan lu sebut sendiri auditor tuh ya di perusahaan-perusahaan yang lainnya lah gitu. Why PwC? To be honest, sebenarnya gue begitu lulus itu kebetulan masuk langsung PwC gitu. Jadi gue nggak tahu lah di another big four lain atau another KAP yang lain itu dia sistemnya kayak gimana gitu. Yang gue udah bisa kasih mungkin testimoni karena gue maksudnya masih ya kerja di PwC juga ya. Menurut gue dan banyak juga yang dari PwC gitu orang-orang lateral tuh artinya kayak dia bekas kayak akuntan publik yang lain, dia masuk PwC gitu. Jadi dia udah kayak misal dari KAP lain dia masuk PwC. Ya sebenarnya kalau dari segi orang biasanya pindah kerja karena gaji lah ya. Iya. Kita ngomong straightforward lah, gaji gitu. Kalau ngomong gaji ya sebenarnya kan di PwC itu begitu masuk levelnya banyak ya. Maksudnya begitu masuk biasanya lu as associate gitu, kayak ya ibarat junior auditor lah gitu. Kalau ngomongin level junior auditor mungkin gajinya masih ya adalah KAP yang lebih tinggi gitu. Cuman katanya kalau misalnya memang udah di level senior itu ya PwC lebih mungkin ya offernya lebih bagus lah
kayak gitu. Cuman ya gue nggak bilang oh ini misalnya kantor gue ya paling bagus gitu kalau seniornya gitu gajinya gitu, nggak bilang gitu sih. Cuman ya katanya orang sih kayak gitu. Oh. Gitu itu mungkin dari segi gaji. Terus juga sebenarnya gue nggak menutup kemungkinan kayak kita ngomongin mungkin kenapa harus PwC instead of KAP lain, tapi mungkin lebih kayak kenapa sih lu coba, maksudnya lu sebagai auditor instead of kayak accounting firm gitu. Kalau menurut gua kalau lu di accounting firm itu kan memang apalagi kayak junior ya, maksudnya orang fresh graduate lah gitu, mungkin orang-orang pada maunya itu kayak cari pengalaman gitu. Ya kalau menurut gua kalau misalnya memang yang lu cari itu adalah pengalaman yang banyak gitu, ya menjadi audit adalah salah satu cara yang tepat sih. Karena kita nggak cuman handle satu perusahaan gitu. Jadi bisa aja dalam misalnya kita ngomong setahun kerja lu bisa handle bisa 2 sampai 3 perusahaan gitu dengan sistem yang berbeda, dengan kayak bisnis yang berbeda gitu. Jadi itu bisa explore kayak technical lu sih sebenarnya. Dan juga kalau misalnya lu masih fresh graduate gitu ya, sebenarnya mungkin pengalaman kan yang dibutuhin gitu. Jadi once misalnya memang lu carinya pengalaman ya bolehlah dicoba audit sebagai auditor gitu. Oke. Itu juga mungkin yang menjadi alasan lo tetap bertahan ya, nggak pindah-pindah kantor gitu. Ya so far masih di sini. Wah, so far masih sini. Tetap setia berarti, nggak berpikir buat nyoba pengalaman mungkin di kantor yang lain gitu. Sebenarnya gini sih, jadi kalau misalnya dibilang kayak oh lu walaupun company lu itu berbeda kan bisa aja kayak misalnya kayak tadi gue bilang kita kan setiap tahun tuh expect-nya itu kita naik level gitu. Once lu naik level ya responsibility lu akan berubah juga gitu. Itu akan setiap level yang ada itu ada exposure-nya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak ya auditor kerjanya gitu-gitu aja gitu. Kayak ya mungkin accounting firm juga nggak gitu-gitu aja sih. Gue juga nggak bisa bilang kayak accounting firm tuh kayak boring lah kerjanya di situ. Maksudnya kayak ya nggak berubah-berubah karena bisnisnya itu aja gitu. Gue nggak bisa bilang kayak gitu juga ya. Tapi kalau untuk lebih variasinya ya mungkin auditor lebih variasi sih. Di setiap levelnya itu ada exposure-nya sendiri-sendiri gitu. Once misalnya kayak lu udah senior level itu yang bukan lu harus belajar untuk gimana maintain anak-anak lu, maintain klien lu, maintain sama ke atasan lu juga gitu. Itu sih yang mungkin agak sedikit beda ya sama accounting firm gitu. Jadi mungkin accounting firm begitu lu masuk, itu kan mungkin lu ada di, kita ngomongin levelnya mungkin staff gitu. Ya kalau misalnya dia ya, anggaplah setahun 2 tahun ya mungkin kalau misalnya memang ada posisi yang bagus ya mungkin dia akan naik level gitu. Cuman kalau misalnya di kita itu ya kalau lu memang udah naik level dan masuk ke senior ya lu udah bisa melatih soft skill lu juga sih. Leadership lu ya dilatih gitu. Ditempa di situ ya. Betul. Oke. Ya, ini kan di PwC sebagai senior associate betul ya? Iya, betul. Kerjaannya gimana? Berat nggak sih sebenarnya? Kan tadi kan cerita juga di situ soft skill lu ditempa, lu benar-benar di challenge atau di tes untuk bisa nge-maintain orang gitu kan. Ya, coba diceritain. Kayak tadi gue bilang sih, kita nggak bisa bilang kalau di kita kerja gitu level misalnya jadi seniornya susah gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata kayak asosiat kita ya dengan pengalaman yang mereka punya, mereka bisa maksudnya kerja sama kita gitu, itu juga susah gitu. Jadi kita nggak bisa, jadi menurut gue sih ya kita nggak bisa bilang kalau di level senior itu susah atau gimana gitu. Cuman memang exposure-nya tadi beda gitu. Dimana kalau ya emang senior ya sebenarnya apalagi kalau misalnya senior tingkat akhir lah gitu, itu kan udah mungkin preparation buat soon naik ke manager gitu ya, lebih mungkin susahnya ya kita akan mulai belajar ke gimana sih kayak kita maintain relationship sama
mungkin yang lebih kayak partnernya atau direkturnya gitu. Gimana sih caranya kita itu update langsung ke direkturnya, atau misalnya kayak kita ngambil keputusan buat ngomongin ke manajemen kayak gitu. Itu mungkin yang di level gue ya, mungkin di pengalaman gue itu mungkin yang struggle-nya sih. Kayak kita masih gue masih belajar lah buat kayak untuk di level tersebut gitu sih. Emang apa aja tantangan yang lu temuin selama itu? So far sih sebenarnya karena gue mungkin senior tingkat akhir ya. Jadi kalau dulu itu di tempat gue itu dia senior tingkat akhir, terus naiknya itu ke assistant manager gitu. Cuman kalau udah kayak gue lupa sih exactnya 2 atau 3 tahun itu kita udah nggak ada lagi tuh level assistant manager. Jadi begitu senior tingkat akhir itu kalau misalnya memang lancar itu lu langsung naik sebagai manajer gitu. Cuman ya kalau misalnya kalau di posisi gue sekarang itu kan berarti gue harus udah mulai ya jalin komunikasi lah sama kayak director gue atau misalnya sama partnernya gitu. Kalau dulu kan ibaratnya kayak lu masih punya ketek lah. Ibaratnya ya kan, ya lu masih punya manajer lu gitu, walaupun lu yang udah in charge di satu klien, in charge sama anak-anak lu, ya tetap lu punya atasnya itu kayak manajer lu gitu. Cuman kalau once lu udah misalnya ya, iya sebenarnya sih sama sih, cuman kan ya kalau udah level atas mungkin agak lebih less involved lah ke si klien-klien lu gitu. Ibaratnya karena kan lu megangnya udah banyak banget, kayak misalnya kayak associate pegang 2-3 klien ya, kalau misalnya udah manajer ya mungkin bisa kayak ya di atas 5 gitu. 5 aja mungkin ya nggak mungkin sih, harusnya sih di atas 5, cuma gue banyak gitu ya. Gimana sih cara lu maintain itunya gitu, maintain klien lu yang banyak, lu harus update ke atasan lu gitu sih. Oke. Tapi selama kerja ini lu kerja itu ada suka lembur atau enggak, masih balance gitu sama kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau menurut gue sih gue lumayan masih balance sih. Jadi memang yang kalau kayak zaman-zaman sekarang nih kayak Januari sampai kayak Maret April gini yang memang kita ya hectic season gitu lah ya, busy season lah. Jadi ya kalau misalnya memang lembur ya biasanya kita memang lembur gitu di situ. Tapi ya tergantung sih, sebenarnya itu semua tergantung. Kalau lu dapat klien yang dia ada review per quarter, terus ada annual audit juga gitu, itu ya ibaratnya mungkin lo akan ya kerja terus-terusan gitu karena ada deadline terus-terusan gitu. Cuman ya kalau misalnya memang lu kebetulan dapat kliennya yang ya udah dia memang tutup bukunya di Desember, berarti kan dia submitnya itu di around April itu buat si pajak badannya mereka gitu. Ya lembur-lemburnya di situ gitu. Ya mungkin ada beberapa yang nggak lembur-lembur juga gitu ya. Tergantung sih load kerjaannya. Karena ya nggak bisa kita bilang oh semua auditor tuh lembur gitu. Cuman ya memang kalau ada saat-saatnya lembur ya pasti lembur sih. Berarti lemburnya tergantung klien lah ya, bukan? Gue kalau personally menurut gue sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang klien lu itu lagi apalagi yang kalau klien yang cukup besar ya kayak TBK gitu ya mungkin akan lembur lebih parah gitu dibanding yang kalau misalnya klien lu memang nggak TBK gitu, karena kan requirement-nya juga beda kayak gitu. Oke, guys, buat kalian yang ingin bertanya bisa langsung tanya aja di kolom komentar ya, gak usah malu-malu, bisa langsung nanya langsung nih sama ibu auditor kita. Oke, tadi kan lu cerita tentang membangun relasi dengan director atau manajer yang lain, atau misalkan dengan ya atasan-atasan yang lain gitu. Biasanya cara lu membentuk relasi tersebut tuh biasanya kayak gimana sih? Kayak sekedar ngobrol-ngobrol doang kah? Atau misalnya akan ngajak ngopi bareng kah? Atau gimana gitu? Sebenarnya itu juga apa ya, kalau gue itu kan kebetulan senior akhir udah maksudnya tahun kedua gitu, jadi kayak lebih di prepare dari sama manajernya sih. Jadi kalau biasanya itu manajer misalnya update ke si atasannya lagi itu mungkin bisa ajak in charge-nya gitu. Jadi ya lewat meeting sih sebenarnya.
Oh, dari meeting. Dari meeting sih sebenarnya. Jadi biasanya memang kalau lu udah update, ada misalnya kayak update hasil kerjaan lah kayak gitu, itu kita ya udah harus kayak apa ya, kasih lihat lah muka lu gitu kalau lu tuh eksis lah di klien ini Oh, gitu. sekedar itu aja. Gue nggak tahu sih kalau yang lain, cuman mungkin kalau dari yang gue alamin sih ya mungkin dari situ Oh. kayak gitu. Oke. Kelihatannya ada pertanyaan nih. Dari Hans pribadi. Kayak kenal nih. Hans pribadi, oke, silakan. Lemburnya dibayar dong. Kan kata UU ketenaga kerjaan harusnya dibayar tuh. Lemburnya harusnya dibayar. Karena menurut UU Ketenaga Kerjaan, lembur itu harusnya dibayar. Emang di PPSC seperti apa? Bayar harusnya comply. Harusnya comply. Iya, kalau kita memang lembur ya kita sistemnya mungkin apa ya, kalau kayak company kan itu lebih lu masuk jam 8, lu pulang jam 5 gitu. Mungkin ada yang kadang-kadang pakai fingerprint gitu buat absensi gitu. Cuman kalau di tempat gua mungkin karena memang jam kerja kita itu fleksibel gitu. Oh. Jadi ya kalau misalnya memang lu merasa misalnya lu lembur gitu, ya efektif lu lembur itu berapa jam gitu. Jadi itu yang kita charge ke pas kita absensi gitu, yaitu nanti akan dikalkulate gitu. Tapi dibayar sih kalau di PWC. Oh, di rate per jam ya? Iya, Tadi per jam, kan. betul. Oke, apakah sudah menjawab Bapak Hans pribadi? Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Karena emang buat perusahaan-perusahaan yang ada juga itu lembur itu harusnya dibayar. Jangan lembur kerja sukarela karena nggak semua orang kerja itu kerja bakti. Oke. Oke. Ya, ya. Oke, ya. Gue mau nanya. Selama lu kerja udah lama banget gitu ya. Pasti ada satu titik lu kayak capek banget gitu. Karena lu kayak merasa lu berada di titik terendah Selama kerja. Ada sih. Jadi memang apa ya? Gua lumayan tapi kalau untuk kayak certain level sih. Jadi kebetulan tuh pas dulu pas gue misalnya associate gitu, itu memang kayak senior gue atau misalnya associate di atas gue tuh kayak pada resign gitu. Jadi kayak ibaratnya lu ya ada exposure lah di situ gitu, ada pressure di situ dimana lu kayak misalnya associate ya lu langsung update ke manajer lu gitu, dimana ya masih aso ya baru ya masih cere-cere lu kan agak takut lah ya gitu ya. Mungkin so far sih itu pengalaman yang gak gue lupain sih, cuman itu yang bikin apa ya, kayak gue itu dulu kayak sama senior gue itu kayak admin things itu tuh yang justru kayak dikasih tahu gitu. Nah kalau menurut gue justru malah kalau sekarang ya anak-anak yang baru itu kurang apa ya, sebenarnya sih memang nggak ada requirement di mana lu ngurusin admin things gitu. Cuman itu yang kayak ibaratnya basic lu harusnya lu tahu lah kayak gitu. Simple kayak misalnya lu buat kita kan kalau misalnya kita awal-awal audit itu kita ada namanya kayak lu dicek lah acceptance and continuance dari satu klien gitu. Kalau misalnya dia itu misalnya ibaratnya lu klien recurring gitu, jadi kayak kita semacam ada flow-nya lah. Kalau misalnya kita pertama kali kita baru mulai audit lagi di tahun ini, kita ada kayak banyak requirement-nya gitu. Nah itu sebenarnya sih menurut gua satu hal yang penting sih yang harus ditahu sama walaupun itu in charge-nya mungkin senior gitu, mungkin senior yang lebih familiar lah, cuman harusnya sebagai lu junior auditor associate level itu lu aware gitu, ada part-part ini loh, gue harus buka ini di mana gitu, gue bisa ambil ini di mana gitu. Tapi itu yang kurang sih menurut gue, dimana dengan gue waktu itu ditinggal sama si senior gue ini, justru gue malah tahu dari situ gitu. Jadi ya ibaratnya ada plus minusnya sih. Jadi itu merupakan titik terendah gue, tapi kalau di titik gue sekarang, gue flashback gitu ya ada benernya juga gitu,
kayak kadang-kadang misalnya kita mikir kayak aduh males banget sih ini senior gue suruh gue ini gitu, kayak itu kan kerjaan lu, kenapa sih lu suruh gue gitu. Ada momen dimana gue sempat mikir kayak gitu, kayak lah ini kan kerjaannya dia ya, kenapa sih gue disuruh gitu. Cuman memang gak ada yang maksudnya itu akan menguntungkan lu sih di kedepannya, dimana kayak lu tahu gitu ini hal yang penting loh, walaupun cuman admin things gitu, cuman ya berguna juga gitu buat lu nanti ke depannya gitu. Itu jadi kayak itu titik terendah lu tapi itu menjadi turning point. Ya menurut gua sih kayak setelah kayak sekarang gua flashback gitu ya, kalau misalnya gua nggak digituin senior gua akan sama gitu sama kayak teman-teman gua, kayak ya pas di level gua itu gua nggak tahu gitu, justru pas di level itu pas gua udah tahu justru teman-teman gua malah nanya ke gua ini tuh ambil di mana sih, ini tuh gimana sih, kayak gitu sih. Sungguh inspiratif ya ceritanya. Ini berarti sekarang kerja di PWS itu masih WFH atau gimana? Tempat kerja pun fleksibel ya? Nggak harus ke kantor ya? Ya, karena sebenarnya kita itu kan kebetulan gue itu kan geraknya di audit gitu. Jadi sebenarnya harusnya lu kerja dari kantornya klien gitu. Ya. Nah, jadi requirement buat ke office itu ya tergantung sih. Kalau per sekarang karena kita lagi busy season, kita itu depends on apa masing-masing engagement gitu. Jadi satu timnya itu emang mau ke office kah atau misalnya kemana gitu. Jadi memang nggak strict sih, kita harus ke kantor, masuk kantor. Oh gitu. Kerja fleksibel. Kadang-kadang kantor klien juga ya. Udah kliennya mana aja biasanya? Gue daerahnya. Kliennya atau daerahnya juga nggak apa-apa. Yang sekarang? Oh, sekarang itu gue lagi mungkin handle 2 sih. Satu itu di Wisma GKBI, Ya. satu lagi di Senen, Otista. Oh, dekat sini dong berarti? Enggak juga sih, jauh juga. Masa sih? Kan kayak 15-20 menit kan? Enggak, jauh. Oh iya, pikir Senennya. Enggak sih, arah itu apa ya, arah ini Kampung Melayu. Oh. Senen lurus lagi Senen lurus lagi arah Kampung Kampung Melayu. Jauh sih. Jauh kan? jauh banget. Terus selama lu kerja nih kan biasa kerja sendiri atau kadang-kadang bareng tim juga? Bareng tim sih. Bareng tim. Ya kadang-kadang suka terjadi konflik gitu kan. Itu cara ngadepinnya gimana? Kadang-kadang konfliknya juga kan pasti banyak jenis juga. Sebenarnya kalau ngomongin konflik sih, so far sih gue belum ngalamin yang konflik gimana sih. Memang kita kan biasanya gue udah bagi kayak ibaratnya job allocation lah gitu. Lu handle ini gitu. Nanti misalnya kayak mungkin itu jadi salah satu gimana cara kita menghindari konflik sih. Jadi mungkin ada yang kayak mungkin sebagai senior lu nggak update sama anak-anak lu gitu sampai mana sampai di kayak lu emang udah mau deadline lu baru kayak cek ke anak-anak lu gitu, lu sampai mana gitu, tapi pas lu cek kayak oh kok nggak ada kerjaannya kayak gitu. Itu kan mungkin ya bisa menimbulkan konflik gitu. Cuman ya kalau gua sih so far itu nggak ada yang konflik gimana sih. Jadi memang kalau gue itu awalnya itu begitu lu masuk itu udah pasti lu udah ada job alonya gitu. Job alo tuh kayak di prepare sama seniornya lah. Jadi seniornya in charge-nya nanti kayak bagi-bagi, oh dia handle ini, itu akan nanti kita bawa ke manajer gitu buat kayak sekadar FYI lah, nanti anak-anak tuh kerjaannya ini gitu. Jadi kalau misalnya ada menurut dia kayak oh kayaknya nggak bisa nih anak ini kerja handle ini gitu misal, atau oh kayaknya kebanyakan ini mesti dibagi gitu. Jadi ya senior juga kayak seek information dari si manajernya gitu ya. Udah dapet ya nanti job alonya dibagi ke anak-anak gitu. Tapi gue itu biasanya memang setiap kalau udah deadline gue biasanya setiap hari itu pasti ada taking stock anak-anak gue. Sampai mana kesulitannya di mana. Terus misalnya apa sih yang menghambat, apa sih yang bikin lama gitu. Kadang-kadang kan ya mungkin nggak ini sih, kayak lu sebagai senior menganggap kayak kerjain hal itu tuh harusnya nggak 2 hari gitu anggapnya. Kerjain hal itu tuh harusnya cuma sehari itu udah maksimum banget. Kenapa sih lu lama gitu? Tapi kalau lu nggak nanya ke anak-anak lu, apalagi kayak ya
walaupun kita tim kan pasti anak-anaknya segen lah ya kadang-kadang kalau nanya, apalagi misalnya kayak asosiat 1, asosiat 2 itu nanya ke misalnya ke gua langsung ke SA1 gitu, which is udah kayak 3-4 level di atas dia, itu kadang-kadang kan dia segen, jadi kayak dia harus kayak aduh gua harus prepare dulu nih, gua harus tahu apa yang mau gua tanya baru dia nanya gitu. Ya kalau nunggu kayak gitu kan ya pasti kebuang waktu gitu, makanya gue itu biasanya kayak ya setiap hari itu ada taking stock itu kalau deadline, tapi cuman kalau nggak ada deadline biasanya gue taking stock yang per detail itu kayak mungkin 2 hari sekali gitu. Cuman gue biasanya akan nanya gitu kalau gue ngerasa kayak tim gue itu agak slow nih progresnya, gue akan nanya sih hari ini lo mau kerjain apa gitu. Jadi kita sebenarnya ini sih yang harus tekanin, kita nggak bisa nyuapin anak-anak kita gitu kayak hari ini lo kerjain ini. Tapi kalau gue sih ini personal gue biasa tanya dulu lu hari ini mau kerjain apa. Kalau misalnya menurut gue kayak oh ini bisa di hold, itu kan mungkin sebagai senior itu juga kacamata yang berbeda ya, kayak lu bisa melihat kayak urgency dari semua, karena kan lu pegang whole package nih, lu bisa tahu gitu yang mana sih yang lagi urgent gitu. Mungkin kalau ya associate level mungkin nggak gitu bisa, mungkin mereka bisa gitu, cuman ya nggak bisa lihat big picture-nya lah gitu. Tapi ya lu sebagai senior ya itu yang harus lu tekenin sih, kayak lu bisa lihat big picture-nya, kayak menurut lu dia mau kerjain ini kayaknya masih bisa di hold, itu masih bisa buat besok gitu, tapi ada yang lebih penting, jadi lu kasih tahu kayak better lu mending kerjain ini deh, soal ini yang begini gitu. Ya biasa, maksudnya ya kalau senior kan kayak nakodanya ya, jadi ya benar dia kaptennya, betul kan. Jadi ya kalau misalnya buat menghindari konflik, kalau menurut gue sih so far sih konflik gue sih itu doang ya, kayak menurut gue kayak misalnya kayak kerjaan anak-anak gue kayak slow, atau misalnya kayak nggak ada yang sampai konflik kayak konflik company gitu sih, senggol-senggol gitu enggak sih. Slack antar karyawan gitu nggak ada. Iya maksudnya kayak menjilat gitu, gue sih belum ngalamin sih. Katanya kan banyak yang kayak gitu kan, maksudnya kayak lu belum, kalau di auditor tuh kayak nggak ada deh kayaknya politik kantor gitu. Cuman gue bilang ya pasti at the moment pasti ada sih politiknya, cuman mungkin ya belum saatnya aja gitu gue menghadapi politik kantor di bidang gue gitu. Mungkin ya di atas level manager atau yang di atasnya ya mungkin ada politiknya gitu. Cuman ya per sekarang karena memang kita itu based on bookingan, ibaratnya kayak manager tuh udah nge-book kita lalu handle ini, jadi ya nggak konflik sih. Oke. Berarti selama ini akur aja ya, hebat sih. Selama ini sih ya akur aja, jadi ya ada lah kayak kadang-kadang misalnya kurang gitu. Ada kayak terakhir kali itu gue misalnya kayak gue ada booking anak, tapi anaknya kayak menurut gue kurang perform bagus nih gitu. Gue biasanya gue akan tanya dulu ke tim gue yang lain gitu, ini gue doang yang merasa begini atau menurut lu begitu juga gitu. Takutnya kan gue kayak ada subjektif lah gitu ya, nggak tahu lah ya. Ya cuman abis dari situ biasanya gue kayak nanya ke manajer gue, menurut gue update lah, ini menurut gue begini gitu, lu pernah kerja sama anak ini begini gak gitu. Nanti kalau misalnya memang, karena yang susah juga kita sih sebenarnya, kayak ibaratnya ya kalau lu nggak ngomongin dia sekarang nanti dia begitu terus gitu, jadi yang susah kita juga. Jadi gue sempat ngomong juga sih sama anaknya gitu, kayak menurut gue kayaknya lu kenapa gitu, maksudnya lu ada lagi ada masalah, kenapa lu menurut gue kayak agak kayak kurang fokus kayak gitu-gitulah. Itu ya ada juga sih, ada saat kayak gitu juga. Direct approach ya? Direct approach sih. Karena kalau kayak gue merasa kayak kalau nggak gitu dia, kalau kita oke aja kan kadang-kadang orang nggak ngerasa ya dia salah gitu sampai orang negor gitu. Atau ya, biasa kayak begitu memang. Ya kan, kalau nggak kayak ini loh salah lu di depan muka lu gitu. Kadang-kadang orang nggak ada komplain ya, menurut gue fine aja gitu. Dia bener gitu. Kadang jadi kalau misalnya kayak ada kerjaan even kayak ini sih gue bisa langsung perbaikin langsung gitu. Tapi kalau gue perbaikin langsung, aku tuh nggak tahu kalau misalnya ini tuh kurang tepat. Iya, berarti kan emang masih dikasih kesempatan biar dia nyoba. Betul. Jadi dia tahu salahnya di mana kan. Betul. Jadi jangan kalau misalnya kayak kita, misalnya gue sebagai senior gitu, gue kasih komen, ya mungkin hal itu receh gitu buat lu. Cuman kalau misalnya gue nggak komen gitu, lu nggak bakal tahu kalau hal receh itu sebenarnya kurang tepat gitu. Itu sih yang harus mungkin asosiat harus tahu. Oke. Itu pesan ya buat teman-teman asosiat. Itu pesan bener. Dicamkan baik-baik. Bener. Tapi pernah nggak lu nemu
associate yang istilahnya udah lu kasih tahu salahnya di mana, tapi masih bebel gitu? So far sih kebetulan belum ya. Oh, belum ada. Belum ada. Cuman gue ya sempat denger cerita-cerita dari temen-temen gue, ya ada aja sih yang kayak gitu. Dikasih tahu A, udah disuapin ya tetap aja gitu. Ya itu gue nggak tahu deh, karena gue nggak pernah ngalamin sih. Oh, nggak ada langsung. Iya, oke. Gimana dari Instagram, ada pertanyaan lagi? Minum ya. Oh, silakan. Seret banget nih. Iya, sama seret. Oke, ini penutup ya. Kalau dari lu ada pesan yang mau disampaikan? Pesan. Mungkin buat associate, kemudian teman-teman yang fresh grad mau jadi auditor, atau mau masuk dunia akuntansi, berkarir seperti Anda yang udah sukses. Enggak lah, masih belum sukses lah. Apa ya pesannya, mungkin buat kayak teman-teman yang emang mau mencari pengalaman yang berbeda gitu, karena memang bener sih yang kita pelajarin di kuliah itu ya cuma teori gitu, dimana nanti pas lu kerja lu harus gabungin teori itu sama ya either soft skill lu, either yang kayak kondisi pekerjaan lu, lingkungan lu gitu, lu harus beradaptasi gitu. Jadi menurut gue kayak buat teman-teman yang emang mau coba audit, ya menurut gue itu suatu hal yang patut dicoba sih. Kalau lu karena banyak pengalaman yang akan lu dapetin. Ya gue nggak bilang kalau pengalaman lu kayak misal lu kalau memilih sebagai pekerjaan kantoran atau misalnya pekerjaan yang lain selain auditor itu ya nggak dapet pengalaman, gue nggak bilang straightforward kayak gitu, cuman ya mungkin pengalamannya yang berbeda sih. Jadi dari soft skill lu dilatih, juga technical lu dilatih gitu. Jadi menurut gue ya buat teman-teman yang mau coba ya merupakan langkah yang bagus sih kalau lu join sebagai auditor gitu. Oke, berarti intinya dengan kuliah dan mengambil karir sebagai auditor bakal banyak pelajaran yang bisa didapat ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan ya? Ada Komentar? dari Hans pribadi, kelasnya lucu. Buat yang pengen gelasnya mungkin bisa langsung kontak aja, langsung DM ke Landak. Kalau memang banyak demand-nya, kami bisa buka PO buat teman-teman yang pengen pesan muknya Landak. Karena emang lucu banget nih guys. Ada maskotnya, terus dia ada tulisannya di sini tuh. Ini juga lucu. Ya untuk bonekanya juga bisa. Oke? Ada lagi? Oke, kalau seperti itu thank you banget Cia for the time dan sharing-sharingnya. Iya, semoga teman-teman yang pengen berkarir sebagai auditor seperti Cia ini bisa nonton videonya, bisa nonton replaynya di YouTube, atau bisa juga dengar audionya di Spotify. Dan semoga bisa memberi insight bagi teman-teman juga, sobat. Oke? Ada satu lagi. Kalau misalnya mau jadi auditor kan kita biasanya magang dulu. Kebetulan gue dulu magang dulu nih di PwC, baru nanti jadi audit gitu. Jadi ya kalau misalnya mau coba-coba dulu gimana sih pekerjaan di auditor, ya mungkin coba magang dulu sih. Ya, oke. Ya buat teman-teman yang pengen tahu dunia auditor seperti apa, magang dulu. Kalau misalnya udah cocok ya bisa lanjut. Iya, sangat cocok. Sangat cocok ya pindah haluan. Yang pasti jangan jadi programmer. Canda guys. Curhat. Oke, yuk. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. See you next podcast.